Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawi, para pemirsa RRI Luxmawi official di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul atau tema yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah ayat dan hadis Rasulullah pengingat kematian. Sebuah judul yang cukup penting untuk kita bahas, meskipun sudah sering disampaikan materi ini, karena kematian adalah merupakan awal daripada perjalanan kehidupan yang baru. Kematian adalah merupakan sebuah gerbang awal seseorang menuju kehidupan yang kekal abadi. Maka oleh karena itu, kesempatan hidup yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini adalah untuk menguji manusia, untuk melihat hambanya siapa yang terbaik dalam beramal. Mari kita lihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW untuk menggugah kita senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan amal yang bermanfaat setelah kematian kita. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati dan akan menerima balasan dari amalnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayat ini memberikan sebuah informasi yang luar biasa kepada kita bahwa kullu nafsin, setiap yang berjiwa, artinya setiap yang hari ini hidup, yaitu manusia, akan merasakan kematian. Hanya saja kita tidak tahu tanggal berapa, hari apa, di bumi mana, tempatnya di mana. Itu menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika kematian menjadi sebuah hal yang sangat rahasia, maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Dalam logika sehari-hari, ketika seseorang tahu bahwa besok dia akan mati di hari apa dan jam berapa, dia akan mempersiapkan diri. Tetapi ketika hari kematiannya tidak diberitahukan waktunya, maka ini harus lebih bersiap-siap. Nah, maka kita melihat dalam perjalanan hidup kita, ada orang yang meninggal karena sakit. Yang sakitnya sebentar, ada juga orang meninggal yang karena sakitnya sudah lama. Dan tidak sedikit juga kita melihat, tidak ada diawali oleh sakit, tapi tiba-tiba meninggal. Ada di antara mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat baik, ada di antara mereka meninggal dalam keadaan berbuat tidak baik. Jadi kondisi seperti ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa yang namanya kematian itu tidak diberitahu, maka kita harus sangat mempersiapkan diri. Kalimat berikutnya adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari akhirat nanti semua amalan manusia yang hidup di dunia itu akan disempurnakan balasannya. Kalimat ini di dalam ayat yang kita bacakan ini menunjukkan pemahaman kepada kita bahwa orang yang selama di dunia, hidup di dunia berlelah-lelah dengan kesolehan, ketaatan dan kebaikannya, maka nanti setelah dia meninggal, dia akan melihat begitu sempurna balasan dari apa yang telah dikerjakan berupa amal soleh. Ya, insya Allah mudah-mudahan amal soleh yang dikerjakan dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar, dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua kelelahan, kecapean, jihadnya selama hidup di dunia beramal soleh, maka setelah dia meninggal, maka akan diperlihatkan balasannya dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini kalau orang berbuat baik. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang diberikan kesempatan
dalam perjalanan kehidupan di dunia ini untuk bisa menjalani hidup ini, tetapi dia gunakan kesempatan hidup itu untuk bermaksiat, untuk melakukan kezaliman, melakukan penipuan, melakukan berbagai macam kejahatan, maka setelah dia meninggal nantinya, maka seluruh bentuk kejahatan yang dia lakukan, dia pun akan melihat balasan itu dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Maka kalimat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa mari kita menggunakan sebaik-baiknya kesempatan hidup di dunia ini, fokus kepada amal soleh. Dan mari kita berusaha menghindarkan diri kita daripada amal yang tidak baik. Karena sesungguhnya semua apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita akan sempurna nanti dibalas, dan itu akan kita lihat setelah kematian kita. Kalimat berikutnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka Allah mengatakan faqad faz. Itulah pemenang sejati. Nah, Masya Allah, orang-orang yang melakukan berbagai macam kesalehan, menghindari berbagai macam bentuk tantangan dan kemaksiatan, dia fokus pada amal soleh, dia jauhkan dirinya dari amal yang tidak baik, maka apa yang Allah berikan nanti di hari akhirat? Maka orang tersebut dihindarkan dari api neraka, kemudian wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah pemenang sejati. Jadi seluruh pertandingan yang ada di dunia ini itu kemenangannya sementara. Pialanya sementara, semuanya sangat serba sementara. Yang membuat pertandingan itu akan meninggal, mereka yang melakukan pertandingan yang mendapatkan piala juga akan meninggal, semuanya akan meninggal. Tetapi ketahuilah, ketika perjalanan hidup di dunia dia gunakan untuk beramal soleh, maka di akhirat nantinya, saat Allah menjauhkan neraka darinya dan memasukkan dia ke dalam surga, maka Allah menyebutkan faqad faza, itulah pemenang sejati. Ternyata pemenang sejati itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Apa buktinya? Dengan amal soleh yang dilakukan di dunia, nanti dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah pemenang sejati. Dan kalimat berikutnya dari ayat ini adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pemenang sejati itu di akhirat. Tapi ingatlah, tiketnya itu ada di dunia. Nah, ini perlu kita renungkan, perlu kita fahami, agar kita mampu memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini untuk membeli tiket surga. Kesempatan hidup di dunia ini memperbaiki amal kita agar tidak masuk neraka. Masya Allah. Surah Ali Imran ayat 185 ini sangat begitu luar biasa. Allah ingatkan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan setelah kematiannya akan disempurnakan balasannya. Kalau dia berbuat baik, maka disempurnakan balasan amal baiknya. Kalau dia beramal jahat, disempurnakan balasan amal jahatnya. Dan kalimat berikutnya Allah menegaskan ada ciri-ciri pemenang sejati, yaitu ketika dia mampu beramal soleh di dunia, dan dia saat di akhirat nanti dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan dia gunakan kesempatan hidup itu untuk membeli tiket surga Allah di akhirat nantinya. Masya Allah. Mari kita lihat dalil berikutnya. Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Artinya apa? Maksudnya apa dari ayat ini? Tidak ada tempat bersembunyi seorang hamba di dunia ini dari kematian. Tidak bisa bersembunyi. Di sini Allah menyebutkan meskipun bersembunyi di balik terali besi, baja, atau apapun bentuk namanya yang sangat kokoh dan kuat, dia akan tetap mati. Masya Allah.
Ayat ini memberikan nasihat kepada kita bahwa kematian akan terus menjemput siapapun ketika waktunya telah tiba. Meskipun dia bersembunyi, meskipun dia berada di istana yang mewah dan megah, meskipun dia dikawal oleh pengawal-pengawal yang hebat. Mari kita lihat dalil berikutnya. Surat Al-Waqi'ah ayat 60 Allah berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Lihatlah, ketika kematian sudah datang, maka terlihatlah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalil sebelumnya tidak bisa bersembunyi dalam benteng atau tempat yang kokoh, tetap akan meninggal dan akan mati. Kemudian di ayat berikut ini adalah bagaimana Allah menyebutkan tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa untuk menunda kematian kalau kematian itu sudah datang pada seseorang. Maka sampai hari ini kita melihat banyak jurusan ilmu pengetahuan, ada jurusan kimia, fisika, biologi, ada jurusan ilmu kedokteran, teknik, berbagai macam jurusan ilmu ada dalam perjalanan kehidupan ini dan fakultasnya pun sangat banyak. Tetapi tidak ada satu jurusan pun kita melihat yang namanya jurusan menangkal kematian, nggak ada. Nah, seandainya ada mungkin saja di antara kita akan mengambil jurusan tersebut. Ketika mungkin orang tua kita akan meninggal, kita bisa menangkis kematian tersebut dengan ilmu kematian yang kita pelajari, penangkal kematian, tapi ternyata tidak ada. Coba lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Sekaligus memberikan pemahaman kepada kita, Allah yang telah menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian itu sudah sampai kepada kita, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghindari untuk menunda kematian itu. Mari kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Hadis ini bagaimana Rasulullah memberikan sebuah informasi kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada dalam hadis yang lain 63 tahun. Ada dalam hadis yang lain, kalau ada di antara umatku yang umurnya lebih dari 60 tahun, mungkin mencapai 80 tahun, 90 tahun atau lebih dari itu, sangat sedikit. Dan dia akan meninggal dengan masa tuanya. Artinya apa? Semua kita akan meninggal, akan mati. Meskipun tidak sedikit di antara manusia hari ini ya melakukan berbagai macam kegiatan agar tubuhnya sehat, bugar, fit. Boleh, silakan saja. Tapi sekali lagi, sehebat apapun kita menjaga kebugaran tubuh kita, kesehatan tubuh kita, ketika kematian itu sampai, tiba, orang yang paling sehat pun, yang paling bugar pun akan mati. Nah, ini hadis ini bagaimana Rasulullah menyebutkan umur, maka sekaligus menjadi perhatian buat kita. Apalagi yang sudah berumur 40 tahun. Nah, ini kesempatan hidup yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita untuk berpikir. Karena biasanya orang kalau sudah umurnya 40 tahun itu sudah mantap imannya, sudah mantap ekonominya, sudah mantap dalam keluarganya, sudah fit bahkan tubuhnya. Ya, karena di masa itu adalah masa paling maksimal dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan sekaligus umur 40 tahun itu untuk banyak berpikir. Berpikir apa? Sudah sebanyak apa amal soleh yang kita lakukan? Sudah berapa banyak kita bertaubat, memperbaiki dan menghindari diri kita dari dosa dan khilaf kita. Nah, ini penting untuk dipertanyakan kepada diri kita. Coba lihat, tidak sedikit mereka yang sudah berumur di atas 40 tahun. Kalau mereka sudah tidak sholat, ini susah. Susah sekali untuk diingatkan sholat. Bahkan susah sekali untuk diingatkan bagaimana menjaga diri. Kalau dia sudah punya keluarga,
ternyata belum sadar juga dia sudah punya pasangan hidupnya, sudah punya anak-anaknya. Nah ini susah untuk diingatin. Nah maka oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana ketika Rasulullah ingatkan kita dengan batas umur yang telah Allah berikan itu digunakan sebaik-baiknya. Maka dalam hadis yang lain bagaimana Rasulullah mengingatkan kita, pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakan masa luangmu sebelum datang sempitmu. Pergunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Dan hadis-hadis yang senada seperti ini cukup banyak kalau kita buka tentang kitab hadis, ya. Dan sekaligus hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup itu adalah kesempatan. Ibnu Umar pernah memberikan nasihat, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila sudah sampai sore, jangan menunggu pagi. Apabila sudah sampai pagi, jangan menunggu sore. Artinya apa? Pagi sampai dengan sore, kemudian sore sampai dengan besok pagi, pagi sampai dengan sorenya lagi, itu adalah kesempatan hidup yang telah Allah berikan, yang seharusnya dan sebaiknya itu diisi dengan amal soleh dan dihindari dari segala bentuk amal yang tidak baik. Mari kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah yang lainnya atau ayat Al-Quran yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang kematian. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam tafsir disebutkan surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ini adalah ditujukan pada orang kafir. Allah menyebutkan hatta ketika idza jaa ahadahumul maut, kematian datang pada salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Kemudian saat proses sakaratul maut datang pada mereka, qala, orang-orang kafir itu berkata, rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. Sekaligus ayat ini memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita, orang yang sedang menghadapi kematian, ternyata dia ingin balik ke dunia. Padahal dia sudah lama hidup di dunia. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan lebih dari itu. Diberikan umur 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun, sampai 60, sampai 70 tahun. Dia sudah lama diberikan kesempatan hidup di dunia. Tetapi saat proses sakaratul maut, dia menginginkan untuk balik lagi ke dunia. Ada apa? Ayat 100 surah Al-Mu'minun. Mari kita lihat pengertiannya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia balik ke dunia tidak lain adalah untuk beramal soleh fima taraktu, yang dulu dia tinggalkan. Kalau dia orang kafir, saat proses sakaratul mautnya ingin balik ke dunia untuk menjadi orang mukmin. Kalau dia orang beriman, tapi amal solehnya masih sedikit, dia ingin balik ke dunia agar beramal soleh lebih banyak. Atau ada orang beriman, amal solehnya sudah banyak, tapi tetap ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh lebih banyak lagi. Maka mari kita lihat kalimat-kalimat berikutnya dari surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ini. Apakah keinginan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh, ingin menjadi orang mukmin, memperbanyak amal soleh itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang diucapkan itu ya sekedar ucapan saja, tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan mereka itu sudah ada alam barzakh yang membatasi kehidupan mereka antara dunia dan akhirat. Seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu sudah tidak bisa lagi balik ke dunia. Dia sudah akan memasuki alam barzakh, sebuah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Sebuah alam penantian.
menunggu ketika sampai tibanya kiamat kubra nantinya. Dan dia nanti digiring ke padang mahsyar. Jadi kalau ingin bertobat, jangan menunggu ketika datangnya sakaratul maut. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu ingin bertobat ketika sudah sampai sakaratul maut dan tenggelam di dalam laut ketika dia mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Dia saat tenggelam tersebut, saat sakaratul maut menjemputnya, dia baru mengatakan bahwa beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Sudah terlambat. Ini mengingatkan kita kembali bahwa kalau ingin bertobat, bertobatlah ketika kesempatan itu masih ada. Sebelum ajal menjemput kita, tobat Allah terima. Orang-orang yang berdosa di malam hari, kemudian dia bertobat di siang hari, Allah terima taubatnya. Orang-orang yang berdosa di siang hari, bertobat di malam hari, Allah terima taubatnya. Dengan catatan tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat dengan taubatan nasuha, menyesali atas semua perbuatan dosanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian menghindari tempat-tempat yang tidak baik, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, taubatan nasuha seperti itu akan mengantarkan orang tersebut kepada keberuntungan. Apa maksud keberuntungan? Dia beruntung bertobat sebelum ajal menjemputnya. Para pendengar Pro1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang mengikuti jenazah saat diantarkan ke kuburan. Rasul bersabda, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju ke kuburnya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap. Masya Allah. Mayit akan diikuti oleh keluarganya. Kemudian hartanya dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali. Sedangkan amalnya akan tetap. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Hadis ini mengingatkan kita bagaimana saat proses kita diantar ke kuburan, setelah proses kematian kita, maka saat kita diantarkan ke kuburan, 3 perkara akan ikut. Keluarga kita dan harta kita akan ikut. Setelah kita dikuburkan, setelah kita berada di dalam kuburan, maka 2 pulang, yaitu keluarga dan harta kita. 1 yang tinggal, yaitu amal soleh kita. Maka sekali lagi, bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan semua perangkat kehidupan yang telah Allah berikan, semua fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan itu bagaimana berbuah amal soleh. Keluarga yang berbuah amal soleh. Harta yang berbuah amal soleh. Pangkat dan jabatan berbuah amal soleh. Dan semua yang kita miliki itu bagaimana bisa menghasilkan amal soleh. Kenapa? Karena saat kematian kita hanya amal solehlah yang akan menemani kita. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa nanti saat di alam barzakh di mana akan ditemani dengan 2 model, 2 bentuk teman. Teman yang pertama dengan pakaian yang sangat bagus, dengan harum yang semerbak, dengan wajah yang sangat tampan, dan orang yang berada di alam barzakh pun bertanya, "Man anta?" Maka pendamping itu pun akan mengatakan, "Ana amaluka shalih." Aku adalah jelmaan amal solehmu. Amal soleh yang telah dilakukan di dunia, nanti saat berada di alam barzakh itu akan menjelma menjadi pendamping yang luar biasa. Kalau dia tidak beramal soleh, bagaimana bentuk pendampingnya? Rasul memberikan kabarnya bahwa ada seorang pendamping dengan harum yang sangat tidak mengenakkan, dengan baju yang sangat jelek, dengan rupa yang sangat jelek, dan orang berada di alam barzakh pun bertanya, "Man anta?" Maka pendamping itu pun mengatakan, "Ana amalukal khabith." Aku adalah jelmaan amal jahatmu. Masya Allah. Hadis ini luar biasa mengingatkan kita bahwa amal soleh yang kita lakukan itu akan menjelma menjadi pendamping yang sangat tampan, dengan wajah yang sangat mengenakkan dipandang, dengan harum yang semerbak, dengan baju yang sangat indah. Itulah jelmaan amal soleh kita. Kalaulah kita tahu bahwa
nanti di alam barzakh yang menemani kita seperti ini, maka tidak ada alasan bagi kita dalam perjalanan hidup ini tidak beramal soleh. Dan kita juga tahu bahwa kalau beramal salah nanti pendampingnya yang sangat jelek dengan bau yang sangat busuk dan baju yang sangat jelek, maka kita pun selama hidup di dunia akan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Inilah beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca pada kesempatan berbahagia ini. Semoga menjadi renungan bagi kita pentingnya memahami apa itu kematian dan pentingnya kita membekali diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita selama hidup di dunia dengan amal soleh agar kelak nantinya saat proses kematian kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dihindarkan daripada su'ul khotimah. Semoga Allah merahmati kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.